Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Wahyu pasal 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Muliakan Allah yang kudus dan takutlah akan Dia. Jemaat yang baik hati, di tengah pergumulan atau tantangan yang dihadapi oleh setiap orang Kristen yang berkaitan dengan iman percaya, apakah yang harus kita pilih? Tetap bertahan atau meninggalkan Tuhan? Bila kita tetap bertahan, itu artinya kita orang yang setia kepada Dia dalam setiap hal, suka dan duka. Karena kita yakin dan percaya Allah akan menolong kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tentu berbanding terbalik jika dalam pergumulan itu kita meninggalkan Tuhan kita. Artinya kita tidak percaya bahwa Allah sanggup membebaskan, menyelamatkan kita dalam setiap perkara kehidupan. Semua hal pasti ada sangkut pautnya dengan iman. Bila kita percaya kepada Allah, Dia akan memenangkan kita dari setiap perkara kehidupan. Yang kita butuhkan adalah peneguhan atas iman kita, seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada umat Kristen masa itu. Yohanes diberikan penglihatan oleh Allah untuk membuktikan bahwa setiap orang Kristen yang setia dan percaya, dia akan dimenangkan, seperti kutipan dalam nas ini, nyanyian Musa yang telah menunjukkan bukti karya Allah yang memenangkan mereka bebas keluar dari penindasan Mesir pada masa itu. Nyanyian Musa ini mengatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Siapakah yang tidak memuliakan namamu? Yohanes ingin memberikan peneguhan. Kata takut akan Tuhan di sini membuktikan bagaimana kita dapat hormat dan percaya kepada Allah yang tidak berdosa itu memberikan anaknya Kristus Yesus, memberikan keselamatan bagi kita. Itu sudah menjadi bukti. Orang-orang yang tadinya tidak percaya karena Allah dalam Kristus Yesus itu mati di kayu salib seolah-olah tidak memiliki kuasa. Ternyata maut itu dikalahkan melalui kebangkitannya. Karya itu yang menunjukkan kebenaran Allah dinyatakan. Apakah kita masih bertahan di dalam kesombongan kita mengatakan bahwa aku bisa bebas tanpa Allah? Maka marilah dengan iman percayamu tetap memuliakan Allah yang kudus itu, Allah yang tidak bercela itu, Allah yang benar-benar tidak bisa disamakan oleh apapun itu. Kepadanya kita wajib dan layak untuk menyembah Dia, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimannya. Dia tidak sekedar hanya mengatakan Dia berkuasa dan Dia akan datang ke dunia, tapi Dia menepati janjinya melalui kehadiran Kristus Yesus yang membawa kebebasan dan membuat setiap orang Kristen dimenangkan di dalam imannya. Teruslah bertahan di dalam imanmu, seberat apapun pergumulanmu. Tetaplah memuliakan Tuhan dalam nyanyian pujianmu seperti Musa mengumandangkan nyanyian kemenangan, karena mereka diselamatkan oleh Allah. Bila engkau percaya dan yakin, hidupmu akan dimenangkan apapun perkara kehidupanmu, seperti nyanyian buku ND nomor 806 ayat 1. Aha pemasa di ngolumon Tuhan menjagaho. Tetaplah percaya Dia menjagamu
Dia Allah yang kudus yang patut kita sembah. Hanya kepada Dia kita berserah dan Dia akan memenangkan kita dalam setiap perkara itu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang telah mengutus anak-Mu Kristus Yesus yang menjadi penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang memenangkan setiap kami. Kiranya Engkau Allah yang mengingatkan kami dan menjadikan kami setia kepadamu dan terus memuji Engkau walaupun banyak rintangan dan tantangan yang kami hadapi. Inilah doa permohonan kami ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.